Saya sendiri merasa misa sore hari ini begitu kusuk rasanya. Ada sekuensia lagu Roh Kudus di awal, semuanya. Rasanya perayaan misa sore hari ini kita benar mengalir ya. Saya tidak tahulah perasaan Bapak dan Ibu ya. Apakah perasaannya sama dengan saya? Karena saya melihat kita yang hadir pada sore hari ini sungguh hatinya terbuka. Sungguh perhatian kita, pikiran kita, jiwa kita, raga kita memperlihatkan kita benar-benar hadir kini dan di sini. Kalau dalam bahasa teologinya disebut hic et nunc. Hadir kini dan di sini. Jadi saya tidak lihat tadi ada yang melayang-layang pikirannya. Kayaknya semuanya benar fokus pada perayaan pada hari ini. Kenapa ya? Mungkin karena yang kita harapkan, Roh Kudus yang kita harapkan datang itu benar-benar kita alami sapi. Apalagi kalau kita mendengar tadi madah Pentakosta itu sungguh-sungguh menggugah. Kalau kita menyimak dengan baik kata-katanya begitu indah. Semuanya itu doa. Doa supaya kita hidup baik. Yang kotor bersihkanlah, yang keras lembutkanlah, yang bersusah lapangkanlah. Tidak ada lagi sesuatu yang boleh dikatakan jahat atau yang membuat kita sakit. Roh yang kita dambakan itu, yang kita mohonkan itu memang seperti Tuhan Yesus. Damai bagi kamu. Segala karunia yang diberikan itu membawa kita pada satu pusat hidup orang Kristen. Damai bersama Tuhan Yesus. Itulah yang kita damba-dambakan. Siapa yang mau hidupnya tidak damai? Mungkin kita boleh memiliki banyak hal. Tapi kalau tidak ada kedamaian, omong kosong. Beban hidup kita itu berat. Justru karena Tuhan mengembusi kita dengan rohnya sendiri, kita dapat damai itu. Hidup manusia itu kan kita ya, terdiri dari badan yang bisa kita sentuh ini. Lalu ada jiwa. Jiwa kita di mana ya? Ada yang tahu jiwanya di mana? Di dalam badan kita ini. Jiwa itu yang memungkinkan kita hidup. Jiwa itu bersifat abadi. Kalau badan ini nanti mati, dikubur, jadi tanah, hancur. Jiwa kita itu, menurut iman kita, itu abadi. Dia akan kembali kepada penciptanya. Selain badan dan jiwa, di dalam diri kita ada apa lagi? Ada roh. Percaya ada roh Bapak dan Ibu? Ada roh kalian? Ada rohnya kita sini? Apa tandanya bahwa kita punya roh? Ada bisa buktikan rohnya di mana? Sulit ya. Sulit membuktikannya. Di mana roh saya ya? Ya di sini juga gitu kan. Tapi kita yang hadir di sini pada malam hari ini dalam Ekaristi Kudus ini, kita semua punya roh yang menyatukan kita sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bersama dengan seluruh kaum beriman. Seperti para murid, mereka berkumpul, mereka menerima roh yang sama. Karena mereka sudah memiliki roh di dalam dirinya. Roh itulah yang memungkinkan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa berdoa. Kita bisa pelayanan. Kita bisa buat mukjizat mungkin. Kita bisa mendoakan orang lain, menyembuhkan orang lain. Kita bisa mengajar orang lain. Itulah roh yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dari hati ke hati. Dan roh itu diberikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Pentakosta bagi kita bukan hanya soal kelahiran gereja di mana para rasul menerima karunia roh itu. Tapi bagi kita roh itu adalah sesuatu
kekuatan dari Tuhan yang terus memperbaharui hidup kita. Tadi referen dari Mazmur dan juga lagu pembukaan, utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Jadi baru. Jadi baru itu berarti berkelanjutan terus. Kalau kita menerima karunia Roh Kudus, maka kita selalu baru, Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa katakan saya sama dengan kemarin. Tidak, kalau kita sudah menerima karunia Roh Kudus, saya selalu baru. Kemarin saya malas, hari ini saya harus lebih rajin. Kemarin saya kurang beriman, sekarang saya harus beriman. Kemarin mungkin saya kurang percaya, sekarang saya percaya. Kemarin saya ragu-ragu, hari ini saya lebih teguh lagi. Kemarin saya putus asa, tadi saya tidak ada semangat, sekarang saya ada semangat. Selalu baru hidup kita ini. Jadi kalau kita pasrah pada keadaan, mengeluh, marah-marah, tidak ada sesuatu yang baru hidup kita. Padahal kita selalu memohonkan supaya Roh itu memperbaharui seluruh hidup kita. Itulah kekuatan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda. Kalau kita sudah menerima Roh, maka kita harus selalu baru dalam hidup kita. Ada keyakinan, ada daya Roh Allah yang memperbaharui hidup saya hari demi hari. Persoalannya, apakah kita selalu merasa baru karena Roh Allah tinggal dalam diri kita? Atau kita merasa hidup kita begitu-begitu saja. Perjuangan saya ya biasa-biasa saja. Suam-suam kuku, panas-panas teh ayam. Tidak ada lagi sesuatu yang membuat saya dipenuhi dengan Roh yang selalu diperbaharui. Perayaan Pentakosta ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, marilah kita renungkan kembali apa sih yang baru dalam hidup saya yang mau saya buat besok, nanti, sehingga saya selalu dilahirkan kembali. Karena Roh itu melahirkan kita selalu dan selalu jadi baru. Semoga kita mau selalu jadi baru. Amin.